apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua pengedar ganja ditangkap BNNK Balikpapan. Keduanya ditangkap bersama barang bukti tanaman dan 1 kg daun ganja kering. Pasar rakyat Beluluk Lingau di Samarinda resmi dioperasikan. Pembangunan 22 rumah susun yang akan dihuni 16.000 pekerja di Ibu Kota Negara sudah hampir rampung. AWR dan MH Kamis siang digelandang ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan. Keduanya ditangkap karena mengedarkan narkotika golongan 1 jenis daun ganja. Bersama kedua tersangka disita 1 kg daun ganja kering dan 2 pot pohon ganja yang baru ditanam. Pengungkapan ini bermula saat tim Cyber Bea Cukai dan BNNK Balikpapan berpatroli dan mendapati pengiriman daun ganja kering melalui jasa ekspedisi. AWR yang saat itu menerima paket seketika tidak berkutik saat ditangkap petugas BNNK. Akan halnya tanaman daun ganja kering ini ternyata sengaja ditanam oleh pelaku dari biji daun ganja. Kalau dari keterangan ini baru sekali ini nanam. Nah itu kan, tapi nanti kita dalami lagi ya, karena intinya dia berhasil seperti itu. Apa yang saya sampaikan kurang lebih umur 4 bulan. Kalau dari keterangan baru kali ini dia mencoba menanam. Apa sudah pernah panen Pak sebelumnya? Sudah pernah dipanen? Kita belum sampai ke situ, belum kita dalami seperti itu. Dia beli berapa Pak itu paketannya? Dia harga 4 juta. 4 juta. Terus jual paket kecil itu berapa Pak? Biasa teman-teman. 100 berapa? 100 ribu. Per paket hemat itu yang kecil. 1 gram atau apa? Pak, dia menanam pohon itu Pak, bibitnya dari mana Pak? Menanam pohon itu bibitnya dari paket ganja itu. Dari paket ganja yang dikirim itu kan ada ibaratnya ada biji-biji, lagi mencoba untuk menanam. Mas. AWR dan MH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Perburuan jaringan daun ganja ini masih terus dilanjutkan dengan memburu pemasok kepada kedua tersangka. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ambulans pengangkut seorang wanita ini terpaksa berhenti di Jalan Tarmidi, Sungai Pinang Luar, Samarinda karena wanita tersebut mengamuk. Wanita dengan kondisi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ itu menjadi tenang setelah beberapa relawan kemanusiaan tiba. Ia tetap tenang saat ambulans kembali bergerak menuju ke Rumah Sakit Jiwa Atmahusada Mahakam. Relawan PWI Kaltim, Munanto menyatakan wanita ini dijemput karena mengamuk dan mengancam orang tuanya menggunakan senjata tajam. Proses penjemputan tidak mudah karena sang wanita sempat melarikan diri naik angkot. Jadi tadi info pertama saya dapat dari PSM ada ODGJ di Jalan KW. Kemudian kami meluncur dari posko PWI Jalur Serenata sampai di KW, ODGJ ternyata sudah lari. Posisi terakhir di depan Islamic Center di Jalan Pulen. Nah sampai situ ternyata ODGJ-nya naik taksi. Naik taksi? Iya. Jadi kami ngejar taksi itu. Kemudian? Alhamdulillah dapat taksi di depan kantor imigrasi, ketemu di situ kantor imigrasi Jalan Juanda. Kami stopi, tidak mau turun. Akhirnya dilanjutkan nego sama supir taksi, lanjut aja dulu sampai penumpang habis. Pasti mau turun dia, akhirnya sampai Jalan Pembangunan, penumpang habis, dipaksa turun sama supirnya, jadi dipindahkan ke ambulan. Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM Samarinda Ulu menyatakan wanita ini sudah sering dirawat di Rumah Sakit Jiwa Atmahusada.
Para relawan bergerak cepat setelah menerima kabar dari orang tuanya bahwa wanita ini mengamuk. Pasien ulangannya berapa kali, ulang-ulang sudah. Kenapa tadi sampai dibawa? Apa ngamuk lagi di rumah atau gimana Pak kondisinya? Iya ngamuk, dia membunuh orang tuanya. Jadi orang tuanya mau nelpon Pak Rudi nelpon aku langsung turun ke lapangan, telepon Pak Haji. Untuk bawa ke? Untuk bawa ke rumah sakit Atma. Sempat menemui kesulitan Bu? Sempat menemui kesulitan tadi karena dia ikut taksi itu taksi stop istirahat makan, lalu dia langsung naik duduk, sopirnya ndak nanya mau kemana, ke sana aja jadinya langsung dibawa. Jadi dengan cepatnya ngambil tindakan Pak Haji langsung koordinasi kita ketemu di Juanda langsung di stop. Bagi relawan, evakuasi terhadap ODGJ sering dilakukan tanpa meminta imbalan. Kegiatan serupa dilakukan terhadap pasien-pasien lain termasuk pasien gawat darurat. Di Samarinda terdapat puluhan ambulans milik relawan yang setiap waktu bisa dimanfaatkan oleh warga. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan Ring Road 2 Samarinda ini akan diambil alih oleh pemilik karena ganti rugi lahannya belum dibayarkan. Warga tidak lagi bisa bersabar karena sudah menunggu 11 tahun namun haknya tersebut belum juga diterima. Total lahan yang akan diambil alih oleh warga jumlahnya 45 bidang dari jalan sepanjang 7,8 km. Ini objek yang jadi pertanyaannya dari Jalan Simpang 4 antara Jalan Lok Bahu M. Said Pusaka sampai ke Simpang 4 Surenata. Berapa kilo itu? Ini 7,8 kilo. 7,8 kilo. Panjangnya. Nanti ada lagi objek yang satunya di Ring Road 1. Oke. Sambungan dari simpangan ini sampai ke simpangan Nabi Husein. Total seluruh warga berapa orang? Ada 31 warga. Ada 45 bidang yang dituntut atau diklaim. Warga lainnya menegaskan bahwa kawasan ini sebelum diubah menjadi Jalan Ring Road merupakan areal pertanian yang dipenuhi berbagai tanaman seperti rambutan, durian, dan lain-lain. Saat pembangunan jalan mulai dikerjakan, warga tidak mendapat pemberitahuan. Kita sini sudah ada 15 tahunan. Memang kalau bapak aslinya orang sini. Bapak asli orang sini, penduduk asli Lok Bahu. Baik, Bu, sebelum jalan ini ada, dulunya lahan ini sebagai apa sih, Bu? Kebun, ini kebun durian, cempedak, rambutan, lay. Di sini kita, itu yang kita kebun jeruk. Kalau tanah saya ini, saya jeruk dulu sampai di jalanan sini. Waktu pemerintah berencana untuk melakukan pembukaan jalan di sini, sepakat semua, Bu, ya? Memang? Nggak ada kita dipanggil. Oh, nggak tahu, Bu, ya? Nggak tahu. Baik. Jalan Ring Road 2 merupakan jalan terdekat dari arah Tenggarong menuju ke Bandara APT Pranoto dan keluar kota. Rencana penutupan ini menyebabkan mereka cemas. Saya supir, Pak. Supir ya, Mas, ya? Ya. Udah berapa sering lewat jalan ini, Mas? Hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari? Ya. Baik. Mas, kalau boleh tahu pendapatnya, Mas, kalau seandainya ini jalan kembali ditutup sama warga, gimana, Mas? Waduh, kayak apa ya, kalau bisa janganlah. Karena akses utama kita cuma di sini aja sih. Ya? Iya, kalau untuk aspal kan ibaratnya nggak boleh lewat kota tuh, harus lewat sini aja dia. Jadi tidak ada jalan alternatif? Nggak ada. Warga merencanakan penutupan Jalan Ring Road 2 setelah mediasi antara pemilik lahan dengan pemerintah provinsi dan Pemkot Samarinda yang digelar di Pengadilan Negeri Samarinda tidak membuahkan hasil. Warga kecewa dengan hasil mediasi tersebut karena dinilai tidak menguntungkan bagi pemilik lahan. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pengedar ganja ditangkap BNNK Balikpapan. Keduanya ditangkap bersama barang bukti tanaman dan 1 kg daun ganja kering. Pasar rakyat Beluluk Linggau di Samarinda resmi dioperasikan. Pembangunan 22 rumah susun yang akan dihuni 16.000 pekerja di Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara ini sebagian sudah selesai dikerjakan.
dan sebagai Jumat 3 Februari 2023, pemeriksaan barang bawaan pengunjung di Lapas Narkotika Bayur Samarinda ini dilakukan secara teliti. Seorang pria yang mengaku sebagai pengojek tidak bisa berkutik saat sabu-sabu cair yang disembunyikan ke dalam saus ditemukan petugas di pintu masuk lapas. Jumat 3 Februari 2023, pria berinisial R ini ditangkap unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Balikpapan usai menyebar video tak senonoh bersama kekasihnya. Beberapa foto korban dalam kondisi wajib sensor juga turut disebar. R, pria berstatus duda ini nekat menyebarkan video dan foto wanita idamannya setelah sang pujaan hati memutuskan hubungan cinta. Sabtu 4 Februari 2023, untuk pertama kalinya Kalimantan Timur menggelar pemilihan Putri Indonesia dengan diikuti 12 peserta asal berbagai daerah. Andi Natasha Priyanka Johnson Simanjuntak, peserta asal Samarinda, dinobatkan sebagai Putri Indonesia Kaltim 2023 dan selanjutnya akan mewakili Kaltim di ajang pemilihan Putri Indonesia 2023. Minggu 5 Februari 2023, regu pencarian dan pertolongan Posar Sangatta dikerahkan untuk membantu pencarian seorang pria yang diduga diterkam buaya di Desa Manubar Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Peristiwa yang menimpa korban dan beberapa rekannya ini terjadi saat memancing di Sungai Manubar dengan menumpangi perahu. Minggu 5 Februari 2023, petugas damkar di Samarinda harus menjebol plafon rumah warga Jalan Lambung Mangkurat Gang Andika, Sungai Pinang, Samarinda. Upaya ini dilakukan agar mereka bisa menangkap ular piton yang bersembunyi di tempat tersebut. Setelah berupaya selama 1,5 jam, ular tersebut berhasil ditangkap. Senin 6 Februari 2023, pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Oto Iskandar Dinata, kawasan Gunung Mangga, Sungai Dama, Samarinda, segera menyelamatkan diri saat 10 pipa besi yang diangkut truk Hino bernomor polisi KT8573BU berjatuhan ke jalan. Dari rekaman kamera pengintai, sejumlah warga berhamburan menyelamatkan diri dari terjangan pipa besi tersebut. Selasa 7 Februari 2023, bangunan Yayasan Ta'ajul Wakor Jalan Impres 1 Muara Balikpapan Utara terbakar. Api cepat membesar dan meluas karena bangunan tersebut sebagian terbuat dari bahan kayu dan mudah terbakar. Api pertama terlihat dari plafon rumah dan tak berselang lama, api sudah berkobar. Selasa 7 Februari 2023, Arlis, pria berusia 25 tahun digelandang ke Mapolsekta Samarinda. Arlis ditangkap usai menerobos rumah warga Jalan Dirgantara 2, Pelita, Samarinda Ilir.
Sebelum tertangkap, Arlis sempat mengancam pemilik rumah menggunakan senjata tajam. Rabu 8 Februari 2023, 4 pencuri panel monitor alat berat di ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara ditangkap polisi. Keempat tersangka ini adalah Dedi Sulaiman, Satria, Muhammad Mulkan, dan Misran. Dari tangan tersangka disita 1 panel monitor ekskavator. Total 2 panel monitor yang dicuri dan salah satunya sudah dijual oleh tersangka. Rabu 8 Februari 2023, gudang Bulog Kaltim Tara di Balikpapan kekosongan minyak goreng Minyak Kita. Kondisi tersebut ternyata sudah berlangsung sejak awal Januari 2023. Bulog mendapat kabar 6 kontainer Minyak Kita akan tiba dan akan dibagikan ke Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan. Pasar Rakyat Beluluk Lingau ini lokasinya di Jalan PM Nor Samarinda Utara. Pasar yang menjual hasil pertanian dan kerajinan setempat itu resmi dibuka untuk umum. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pasar ini didirikan untuk memberi kesempatan petani, peternak, dan pengrajin lokal berniaga. Bahkan pemerintah kota berencana akan terus mengembangkan pasar ini menjadi pasar unggulan. Untuk saat ini terdapat 100 lapak yang disediakan dan sudah 71 pedagang yang menempatinya. Pemkot Samarinda akan melengkapi pasar ini dengan sarana dan prasarana termasuk pengolahan air limbah pasar. Nah, di sini juga ada nuansa pembauran, ada soal kekhasan ornamen Dayak, dan yang paling penting adalah bagaimana pasar ini sudah berfungsi hari ini. Kemungkinan kalau kita melakukan penambahan lapak di lahan yang masih tersisa yang dimiliki oleh Pemkot, itu mungkin kita bisa menambah sekitar 20-an lagi ya. Jadi 30 yang sudah existing sekarang dan 20 yang direncanakan dalam waktu dekat. Tapi itu pun kami masih menganggap masih bisa dikembangkan. Jadi kita harus melakukan penambahan lahan. Peresmian pasar itu ditandai penandatanganan prasasti. Sebelum dibuatkan bangunan baru, pasar rakyat yang dikenal dengan sebutan Pasar Dayak ini berdiri di tepi jalan. Pemerintah kota berinisiatif memindahkan ke tempat yang lebih aman agar aktivitas perniagaan berjalan lancar dan aman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pengedar ganja ditangkap BNNK Balikpapan. Keduanya ditangkap bersama barang bukti tanaman dan 1 kilogram daun ganja kering. Pasar Rakyat Beluluk Lingau di Samarinda resmi dioperasikan. Pembangunan 22 rumah susun yang akan dihuni 16.000 pekerja di Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara ini sebagian sudah selesai dikerjakan dan sebagian. Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko memastikan program pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sudah mencapai 15%. Kepastian tersebut disampaikan oleh Muldoko saat meninjau Ibu Kota Negara Kamis siang. Muldoko juga menyatakan seluruh proyek yang didanai oleh APBN ditinjau langsung oleh staf kepresidenan.
Khusus pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, staf kepresidenan secara berkala mengirimkan staf guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan termasuk hambatan yang dihadapi oleh pekerja. Kepala Staf Presiden dapat tugas dari Presiden untuk melihat semua proyek-proyek nasional strategis. Kita sudah petakan semuanya dan diantara IKN. Untuk itu kita ingin memastikan perkembangannya seperti apa dari waktu ke waktu. Secara periodik kami telah mengirim para anggota ya dari kantor staf presiden untuk melihat perkembangannya, dan kali ini saya berada di sini untuk memastikan bahwa semua telah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah tidak ada halangan atau rintangan yang kendala-kendala yang berarti. Terkait isu ganti rugi lahan mengatakan pembangunan akan dilakukan oleh badan usaha milik negara. Pemerintah secara bijak akan menyelesaikan persoalan melalui instansi terkait. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Ramah, Pak. 22 rumah susun untuk pekerja Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasir Utara ini sebagian sudah selesai dikerjakan dan sebagian lainnya masih tahap penyelesaian. Rencananya rusun tersebut akan ditempati 16.000 pekerja yang didatangkan dari berbagai daerah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang meninjau rumah susun tersebut Kamis siang memastikan hunian tersebut sangat layak ditempati pekerja. Nantinya hunian pekerja ini akan dilengkapi fasilitas kesehatan, dapur umum, dan lain-lain. Ini hunian untuk pekerja ini ya, hunian untuk pekerja ini sementara telah terbangun 22 unit dengan 4 lantai ya. 22 tower ya, 4 lantai, dan tadi teman-teman sudah melihat bagaimana di dalamnya, sangat baik ya. Berikutnya harapannya ini nanti bisa menampung 16.000 pekerja konstruksi. Nah, nanti kebutuhan yang kalau kurang akan disesuaikan. Intinya di sini para pekerja hidup dengan nyaman karena ada kantinnya, ruang makannya, ada masjidnya, dan fasilitas yang lain. Klinik juga ada. Pembangunan rumah bagi pekerja ini diperkirakan selesai dikerjakan akhir Februari 2023. Sementara di tahun 2024, ribuan ASN akan mulai berdatangan dan bekerja di Ibu Kota Negara Nusantara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kejaksaan Tinggi Kaltim akan menerapkan strategi khusus mengantisipasi dan mencegah korupsi di lembaga pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan pengawasan melekat kepada aparatur di internal pemerintahan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiono Kamis siang menyatakan fungsi pencegahan yang dilakukan secara ketat ini diterapkan sesuai amanah Presiden. Untuk wilayah Kaltim, pengawasan dan pencegahan ini makin diperketat karena wilayah ini tengah membangun ibu kota negara yang dipusatkan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pengawasan tersebut diperketat agar pembangunan berjalan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. Sesuai dengan arahan Pak Presiden ketika semua kepala daerah, kemudian aparat penegak hukum dikumpulkan di Sentul kemarin, maka dalam rangka menekan tindak pidana korupsi supaya indeks persepsi korupsi ini menjadi lebih baik, artinya daerah itu jangan banyak perkara korupsi. Apa yang harus dilakukan itu berkoordinasi dengan aparatur pengawas internal pemerintah. Fungsi pencegahan kita utamakan.
Saya karena sebelumnya itu Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis, saya masuk ke semua lini terhadap proyek-proyek strategis nasional. Kejati Kaltim meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar proses penegakan hukum berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau hingga Februari 2023 masih mendata petani calon penerima bantuan bibit buah dan pupuk. Mereka harus bekerja cepat agar pupuk dan bibit tersebut bisa segera disalurkan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Berau Junaidi menyatakan, bantuan pupuk ini berasal dari 3 tingkatan yakni APBD Berau, APBD Provinsi Kaltim, dan APBN. Bantuan pupuk ini tujuannya untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk yang diinginkan. Mau mempercepat ini supaya ada pupuk, kemudian orang kan sudah mulai menanam dari bulan November. Dia panen akhir Februari, maka dia akan melakukan tanaman pangan lainnya, misalnya kedelai atau jagung, maka pupuk itu bisa bermanfaat nanti pas kita pengadaan. Makanya kita cepat-cepat melakukan CPCL ini, supaya bantuan itu efektif lah, karena mereka sudah menanam 1 bulan, itu biasanya dilakukan pemupukan. Programkan di Dinas APBD 2 maupun APBD 1 maupun di APBN. Dinas Pertanian dan Peternakan memastikan pendataan terhadap petani dan calon lahan yang akan dijadikan sebagai areal pertanian dilakukan menyeluruh di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Perangsang lagi, bunga-bunga ini bisa tumbuh lagi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.